Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Mani'ah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha mencegah atau yang maha menahan. Jadi makna dari Al-Mani'ah di situ ialah maha mencegah atau yang maha menahan. Asmaul Husna di situ Al-Mani'ah menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, dialah yang bisa mencegah hamba-hambanya dari keburukan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Mani'ah, bahwa dialah yang hanya mampu untuk mencegah hamba-hambanya melakukan keburukan-keburukan. Salah satu contohnya misalkan jikalau ada seorang manusia yang di situ ingin melakukan keburukan di dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala jika sudah berkehendak maka mencegah manusia tersebut untuk melakukan keburukan. Artinya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala di situ ingin menolong hambanya untuk dia tidak berbuat jahat di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah setiap perbuatan-perbuatan manusia yang tertuju kepada keburukan-keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ bisa mencegah atau menahan dari setiap perbuatan manusia yang menjurus kepada keburukan-keburukan tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang makna Al-Mani'ah. Yang pertama, mencegah dari keburukan. Allah Subhanahu wa taala mencegah hambanya dari perbuatan maksiat, keburukan, dan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ mampu untuk mencegah hamba-hambanya di situ melakukan keburukan-keburukan. Salah satu contoh dari keburukan-keburukan tersebut yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Yang berbuat maksiat. Di situ Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah manusia untuk melakukan perbuatan maksiat atau keburukan-keburukan yang lain. Dan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka baik di dunia maupun di akhirat.
Jadi situ ya. Itu penjelasan yang pertama mengenai tentang al-mani'u, bahwasanya mencegah dari keburukan. Terus penjelasan yang selanjutnya mengenai tentang al-mani'u di situ mencegah dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mencegah orang-orang zalim untuk melakukan kezaliman terhadap hambanya yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ bisa mencegah seseorang untuk berbuat zalim kepada orang lain. Salah satu contohnya misalkan dulu kisah Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh pasukan Fir'aun. Maka pasukan Fir'aun tersebut dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berbuat zalim kepada Nabi Musa dan juga kaumnya. Dengan cara apa di situ? Dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah gitu ya. Nah, jadi bahwasanya hal semacam itu atau kejadian semacam itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ bisa mencegah suatu kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap orang lain. Khususnya di situ yang dizalimi adalah orang-orang yang beriman yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua dari al-mani'u, yaitu apa? Mencegah dari kezaliman. Terus yang selanjutnya penjelasan lebih lanjut tentang makna al-mani'u. Di situ yang ketiga ialah mencegah rizki. Allah Subhanahu wa taala juga yang maha menahan rizki. Dia memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menahannya dari siapa yang tidak dia kehendaki. Jadi segala rizki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menahan atau bisa memperlancar rizki seseorang sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu mencegah dari rizki. Jadi yang mencegah rizki kita itu tidak ada yang mampu bisa mencegah rizki kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memperlancar rizki kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ berkuasa atas segala makhluknya, atas segala ciptaannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai makna al-mani'u yang selanjutnya yaitu mencegah bahaya. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung dan pencegah bahaya bagi hambanya. Dia menjaga dan melindungi hambanya dari berbagai macam bahaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi segala apa yang berbahaya bagi kita, ya, segala apa yang mengancam keselamatan kita, misalkan di situ, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah mara bahaya yang akan menimpa seorang manusia tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di situ sangat menjaga hambanya, khususnya di situ bagi orang-orang yang beriman yang dia di situ menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bakalan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu, maka segala apa yang menjadi faktor penyebab mara bahaya tersebut yang ada di hadapan orang mukmin, orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan mencegah bahaya tersebut supaya tidak menimpa kepada orang-orang yang beriman.
Penjelasan mengenai tentang al-mani'u yang selanjutnya di situ mencegah dari kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah hambanya dari kesesatan dan memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hadirnya Islam di dalam kehidupan kita apa di situ sangat penting sekali. Karena mengapa di situ? Karena Islam mengajarkan kepada kita supaya bisa terlepas dari kegelapan, supaya bisa terlepas dari kebodohan, sehingga kita bisa tahu tentang ilmu, sehingga kita bisa tahu juga tentang jalan yang benar, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lewat tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW. Dengan memahami makna al-mani'u, seorang muslim dapat lebih menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang sangat berkuasa terhadap kita, terhadap makhluknya. Dialah yang memiliki kekuasaan sepenuhnya dan juga memiliki kebesaran dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Serta senantiasa kita bisa memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala al-mani'u, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Artinya, atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Sebaliknya, mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Kalau misalkan kita membaca ayat lagi tentang ini, surat Al-Mulk ayat 21, menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Dan dialah yang bisa mampu menahan atau memperlancar rezeki kita yang dia berikan terhadap kita setiap saat. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.